Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Putri Rizky dengan NIM akhir 069. Izin memaparkan materi mengenai sistem kardiovaskular. Next slide, Kak. Next. Di sini ada definisi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskuler terdiri dari kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengangkut darah yang mengandung nutrisi, sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan bahan ke dalam tubuh. Jadi, seluruh tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Sistem ini mencegah infeksi pada area tubuh yang terluka karena kecelakaan atau operasi dengan menyediakan zat kekebalan tubuh yang cukup. Oleh karena itu, jelas bahwa tugas utama sistem kardiovaskuler adalah mengangkut darah dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya ke seluruh tubuh. Next. Di sini ada komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Untuk menjaga agar darah tetap mencapai seluruh bagian tubuh secara terus-menerus, maka jantung sebagai pompa harus berdenyut secara terus-menerus pula. Denyutan jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau SSO yang berada di luar kesadaran atau kendali kita sehingga kita tidak dapat mengatur denyutan jantung seperti kehendak kita. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fitria Putri Sayani dengan NIM akhir 117. Izin memaparkan materi dari rekan saya yaitu anatomi sistem kardiovaskuler. Jantung orang dewasa berukuran besar 250 sampai 360 gram dan terletak di rongga mediastinum medialis sebelah kiri, di belakang sternum, di depan tulang belakang, di atas diafragma dan dikelilingi oleh paru-paru kanan dan kiri. Jantung terdiri dari garis yang disebut otot lurik dalam strukturnya. Pola ultrastrukturnya mirip dengan otot lurik. Lapisan jantung dilapisi oleh selaput yang kuat dan dikelilingi oleh rongga perikardialis yang terdiri oleh dua lapisan perikardi yang diantaranya perikardi visceralis yaitu satu perikardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang, dada, dan selaput paru, dan perikardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. Lalu yang kedua, miokardium, kemudian yang ketiga, endokardium. Pada jantung terdapat katup-katup jantung yang berfungsi untuk mengedarkan darah, diantaranya satu, valvula tricuspidalis, kemudian yang kedua valvula bicuspidalis atau mitral, kemudian yang ketiga valvula semilunaris, arteri pulmonalis, dan yang terakhir yang keempat valvula seminularis aorta. Kemudian ada fisiologi jantung. Jantung memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh untuk memberikan nutrisi dan oksigen hingga metabolisme sel terjadi. Berfungsi sebagai pipa, pembuluh arteri dan vena menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari beberapa ruang jantung, yaitu atrium dan ventrikel yang masing-masing dari ruang jantung tersebut dibagi menjadi dua, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang pertama ada atrium.
Atrium karena berfungsi sebagai penampung reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh yang mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Kemudian atrium kiri. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. Sebagai kontraksi dipicu oleh node sinoatrial kemajuan melalui atrium. Darah melewati katup mitra ke ventrikel kiri. Kemudian ventrikel. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan saya Aisyah Putri tadi dengan NIM akhir 2. Sini saya sebagai pemateri 3 izin melanjutkan materi. Mekanisme pengaturan sistem kardiovaskuler, mekanisme pengaturan jantung. Mekanisme jantung dapat memulai kontraksinya sendiri. Sistem syaraf mempengaruhi bagaimana jantung bekerja. Akibatnya, fungsi jantung tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pusat pengatur di otak dan sumsum tulang belakang mengirimkan impuls pengaturan melalui syaraf simpatis dan parasimpatis yang memiliki efek yang berlawanan satu sama lain. Jantung dilayani oleh serabut syaraf parasimpatif yang disebut nervus vagus. Lalu mekanisme kerja vaskuler. Pengaturan pembuluh darah terutama pada periarteriole, arteriole, ini memungkinkan distribusi darah diatur sesuai kebutuhan tubuh dan membantu pengaturan tekanan darah dengan mengkontraksi otot arteriole. Lebarnya medula oblongata memiliki pusat vasomotor yang terletak di atas korteks cerebri dan hipotalamus. Selanjutnya, serabut simpatis dan parasimpatis mengirimkan impuls dari pusat vasomotor ini. Berbeda dengan jantung, sistem parasimpatis memainkan peran penting dalam pengaturan pembuluh darah. Sistem simpatif menyebabkan vasokonstriksi pada artel organ dalam dan kulit serta vasodilatasi. Next. Lalu ada definisi shock kardiogenik. Shock adalah salah satu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Hal ini muncul akibat kejadian pada hemostasis tubuh yang serius seperti perdarahan yang masif, trauma atau luka bakar yang berat, shock hipovolemik, lalu infark miokard luas atau emboli paru, shock kardiogenik, lalu ada sepsis akibat bakteri yang tak terkontrol atau shock septik, tonus vasomotor yang tidak adekuat, atau akibat respon imun. Shock kardiogenik didefinisikan sebagai adanya tanda-tanda hipoperfusi jaringan akibat gagal jantung, preload rendah yang dimodifikasi, kemudian tidak ada definisi yang jelas mengenai parameter hemodinamik. Shock kardiogenik biasanya ditandai dengan penurunan tekanan darah sistolik kurang dari 90, atau penurunan tekanan arteri rata-rata lebih dari 30, dan penurunan pengeluaran urin kurang dari 0,5 mili per kilo per jam dengan denutnya di lebih dari 60 denyut per menit dengan tanpa adanya kemacetan organ. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Novalita Fitriani dengan NIM akhir 074. Mohon izin untuk melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini ada penyebab shock kardiogenik. Penyebab shock kardiogenik adalah kerusakan miokardium atau perikardium, gangguan sistem konduksi jantung, dan gangguan pada katup jantung. Penyebab shock kardiogenik sendiri
dapat berperan sebagai PJR sendiri dapat berperan sebagai etiologi utama shock kardiogenik karena mengakibatkan kelainan pada katup jantung. Etiologi penyebab terjadinya shock kardiogenik seperti besar infark miokard akut 40% dari ventrikel kiri. Komplikasi mekanis pasca infark miokard, misalnya pecahnya septum ventrikel, pecahnya otot papilaris atau disfungsi, dan pecahnya miokard. Infark ventrikel kanan, tahap akhir atau disfungsi miokard progresif akibat penyakit jantung iskemik dan kardiomiopati lainnya. Next. Patofisiologi shock kardiogenik secara klasik, gagalnya ventrikel kiri akibat IMA menyebabkan disfungsi ventrikel kiri dan kanan. Selain IMA, gangguan jantung juga dapat disebabkan oleh abnormalitas katup, konduksi, atau perikardium. Akibatnya, curah jantung dan volume sekuncup berkurang sehingga menyebabkan turunnya tekanan darah. Karena aliran darah yang berkurang, respon kapiler menurun, sedangkan kebutuhan metabolik seluler tidak dapat terpenuhi, menyebabkan hipoksia seluler. Mekanisme kompensasi diaktifkan, merangsang sistem simpatik sehingga meningkatkan denyut nadi dan kontraktilitas. Sistem renin angiotensi aldosteron juga diaktifasi sehingga meretensi cairan, meningkatkan preload dan vasokonstriksi untuk mempertahankan tekanan darah. Peningkatan sitokin juga ditemukan pada pasien SK, terutama nitrit oksida yang menyebabkan vasodilatasi dan memperparah hipotensi. Next. Di sini ada tanda dan gejala. Shock kardiogenik biasanya ditandai dengan penurunan suplai oksigen atau peningkatan konsumsi oksigen atau penggunaan oksigen yang tidak memadai yang menyebabkan hipoksia sel dan jaringan. Tekanan darah berkurang atau tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau penurunan tekanan arteri rata-rata lebih dari 30 mmHg. Urin output rendah atau yaitu kurang dari 0,5 mg per kilogram per jam. Diikuti denyut nadi lebih dari 60 bpm dengan atau tanpa bukti organ kongesti. Manifestasi gejala yang pertama ada nyeri dada, diaporesis, mual, muntah, sinkop. Yang kedua ada perubahan EKG yang mengindikasikan adanya iskemia, injuri atau infark. Yang ketiga disritmia, peningkatan biomarker jantung, pernafasan cepat dan dangkal, hipoksemia, penurunan kontraktilitas jantung, terdengar suara 3S dan 4S jantung, penurunan kardiak output kurang dari 4 liter per menit, atau kardiak indeks lebih dari 2 liter per menit. Penurunan tingkat kesadaran, pucat, akral dingin, penurunan output urin, asidosis metabolik, tanda kegagalan ventrikel kiri meliputi edema paru, kerakles, dan wheezing, penurunan nadi perifer, hipotensi. Yang terakhir ada tanda kegagalan ventrikel kanan, meliputi distensi vena jugularis, edema perifer, dan hepatomegali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Lulu Sofia Davina dengan NIM akhir 060 akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tata laksana keperawatan pada pasien shock kardiogenik. 1. Mengelola penurunan curah jantung. 2. Pemantauan prosedur diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. 3. Mendorong oksigenasi optimal dan meningkatkan pertukaran gas. 4. Meningkatkan perfusi jaringan. 5. Pemberian obat dan pemberian intervensi farmakologis. 6. Mengatasi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. 7. Pemberian asuhan keperawatan perioperatif. Dan 8. Mengurangi kecemasan dan mendorong penanganan yang efektif.
Next. Kasusnya yaitu terdapat pasien di ruang perawatan intensif atau intensive care unit atau ICU dengan diagnosa medis gagal jantung kongestif. Didapatkan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG, terdapat elevasi gelombang T, pelebaran kompleks QRS, nadi 123 kali per menit atau takikardi, pasien mengeluh mual dan kram perut dan badan terasa lelah tidak bisa digerakkan. Didapatkan hasil pemeriksaan dan elektrolit nilai kalium 5,4 mm ekuivalen per liter, natrium sama dengan 140 mili ekuivalen per liter, nilai klorida 100 mili ekuivalen per liter, dan kalsium 9,0 mili ekuivalen per liter. Next. Analisis kasus. Pada kasus didapatkan hasil EKG terdapat elevasi gelombang T, pelebaran kompleks QRS, nadi 123 kali per menit, takikardi, pasien mengeluh mual, kram di perut, dan badan terasa lunglai tidak bisa digerakkan. Adapun pemeriksaan elektrolit didapatkan nilai kalium 5,4 mili ekuivalen per liter, natrium 140 mili ekuivalen per liter, nilai klorida 100 mili ekuivalen per liter, dan kalsium 9,0 mili ekuivalen per liter. Data abnormal, data objektif yaitu yang pertama elevasi gelombang T, 2. Pelebaran kompleks QRS, 3. Nadi 123 kali per menit. Yang keempat nilai kalium 5,4 mili ekuivalen per liter. Data subjektif yang pertama mual, 2. Kram perut, 3. Badan terasa lunglai atau tidak bisa digerakkan. Pada kasus ini penyebab shock kardiogenik bisa berasal dari gagal jantung kongestif yang diderita pasien. Elevasi gelombang T dan pelebaran kompleks QRS yang terlihat pada EKG dapat mengindikasikan adanya kerusakan jantung dan iskemi miokardium atau penyakit jantung koroner. Takikardi nadi 123 kali per menit merupakan respon kompensasi tubuh terhadap kekurangan perfusi. Sedangkan gejala seperti mual, kram perut, dan badan terasa lunglai merupakan elektrolit yang tidak merupakan manifestasi dari kekurangan perfusi jaringan dan organ tubuh yang disebabkan oleh shock kardiogenik. Selain itu, kadar elektrolit yang tidak normal seperti kalium yang tinggi 5,4 mili ekuivalen per liter dan kalsium yang normal 9,0 mili ekuivalen per liter dapat memperburuk kondisi jantung dan mempengaruhi fungsi kontraksi otot jantung. Klorida dan natrium yang dalam batas normal tidak secara langsung berhubungan dengan shock kardiogenik. Namun perlu diperhatikan karena ketidakseimbangan elektrolit juga dapat mempengaruhi fungsi jantung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nandari Fana Vitasari dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologisnya, yaitu gagal jantung kongestif dimulai saat kemampuan kontraktilitas jantung menurun, menyebabkan gerakan abnormal pada dinding jantung dan daya kembang pada ruang jantung menjadi berubah, menyebabkan ventrikel tidak mampu memompa darah keluar sebanyak yang masuk selama diastol. Kondisi ini yang menyebabkan volume akhir diastolik atau preload pada ventrikel mengalami peningkatan secara progresif. Saat terjadi peningkatan pada preload, maka sel-sel otot ventrikel mengalami peregangan melebihi batas panjang optimalnya, dan tegangan yang dihasilkan berkurang karena ventrikel menjadi regang oleh darah. Semakin bertambahnya beban awal dari ventrikel, akan sedikit pula darah yang mampu dipompa keluar oleh jantung, menyebabkan afterload menurun dan volume sekuncup jantung menurun. Hal ini memicu penurunan curah jantung. Keadaan tersebut membuat jantung tidak cukup memompa darah untuk kebutuhan metabolik tubuh sehingga terjadi gagal jantung kongestif. Untuk tandanya yaitu elevasi gelombang T, pelebaran gelombang QRS, nadi 123 kali per menit, nilai kalium 5,4 mili ekuivalen per liter. Gejalanya dari mual, kram perut, badan terasa lunglai atau tidak bisa digerakkan. Next.
Tata laksana penanganannya. Penata laksanaan CAF, penata laksanaan dasar pasien gagal jantung adalah yang pertama, tingkatkan istirahat untuk mengurangi beban pada jantung. Yang kedua, peningkatan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung dengan obat-obatan. Yang ketiga, hilangkan penumpukan cairan berlebih melalui diet, terapi diuretik, dan istirahat. Untuk farmakoterapinya, yang pertama diuretik, yaitu diuretik tiazid dan diuretik loop. Mengurangi kongesti paru dan edema perifer, mengurangi gejala kelebihan volume seperti ortopnea dan nocturnal dyspnea, dan selanjutnya mengurangi volume plasma, mengurangi preload dan mengurangi volume plasma, mengurangi kebutuhan jantung dan oksigen, mengurangi afterload dan menurunkan tekanan darah. Yang kedua, antagonis aldosteron, yaitu mengurangi angka kematian pada pasien gagal jantung sedang hingga berat. Yang ketiga, inotropik, meningkatkan kontraksi miokard dan curah jantung. Yang terakhir, glikosida digitalis A, peningkatan kekuatan kontraksi miokard sehingga menyebabkan penurunan volume distribusi. Next. Selanjutnya ada vasodilator, captopril, isosorbitol dinitrat. Preload dan afterload yang berlebihan pereda dan pelebaran vena mengurangi preload jantung, peningkatan kapasitas vena. Selanjutnya, inhibitor ACE mengurangi kadar angiotensin 2 yang bersirkulasi, mengurangi sekresi aldosteron dan akibatnya sekresi natrium dan air. Inhibitor ini juga mengurangi retensi pembuluh darah vena dan tekanan darah yang menyebabkan peningkatan curah jantung. Untuk terapi non-farmakologisnya itu, pasien dianjurkan untuk membatasi aktivitas berdasarkan berat badannya. Contoh gejalanya yaitu diet rendah garam, penurunan berat badan, penurunan lemak, penurunan stres psikologis, penghindaran rokok, dan olahraga teratur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.